Pihaknya memastikan telah menambah alokasi bahan bakar minyak sebesar 10% untuk SPBU swasta. Apabila masih kekurangan, maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas Joko Siswanto angkat bicara terkait dengan kelangkaan BBM swasta seperti Shell, AKR, kemudian Vivo di Indonesia. Pihaknya memastikan telah menambah alokasi bahan bakar minyak sebesar 10% untuk SPBU swasta. Joko menyebutkan jika masih ada kendala pasokan BBM, pihaknya meminta masyarakat untuk mengandalkan pasokan BBM dari SPBU Pertamina yang terdekat. Untuk yang non Pertamina sudah ditambah 10%. Nah, apabila masih kekurangan, maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang non Pertamina sudah ditambah 10% ya. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia resmi mengeluarkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, di mana penyaluran untuk calon PMI ini bisa diajukan hingga 100 juta rupiah tanpa agunan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI resmi meluncurkan era baru kredit usaha rakyat penempatan pekerja migran Indonesia atau KUR PMI. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyebutkan langkah ini dilakukan pemerintah agar memudahkan calon pekerja migran untuk berangkat bekerja ke negara penempatan. Terlebih sebelumnya masalah finansial sering mengganjal para PMI sebelum berangkat, di mana biaya ini dikeluarkan untuk pelatihan, keberangkatan hingga kebutuhan PMI sebelum mendapatkan upah kerja. Karding menargetkan proses pengurusan KUR dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu dan tanpa agunan dengan maksimal pinjaman hingga 100 juta rupiah. Dengan BI dan juga bank-bank daerah disaksikan oleh calon PMI, perusahaan penempatan dan perusahaan pelatihan, sehingga nanti masyarakat memahami bahwa untuk mengatasi masalah-masalah pembiayaan yang selama ini menjadi isu utama dalam pengiriman dan penempatan PMI itu bisa kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memiliki Direktur Jenderal baru di sektor minyak dan gas atau migas. Langkah ini guna meningkatkan capaian lifting migas di dalam negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Laode Sulaiman menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Bahlil menegaskan tugas baru Laode Sulaiman sebagai Dirjen Migas yang baru, yakni mewujudkan target lifting migas pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar 605.000 barel per hari. Kedepannya, Dirjen Migas juga perlu meningkatkan kerjasama lintas lembaga, seperti dengan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama untuk mempercepat regulasi terkait investasi hulu migas, termasuk lelang wilayah kerja. Hal ini guna mengejar visi Presiden terkait swasembada energi dan ketahanan energi. Menyampaikan beberapa Laude agar tugas berat untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden dan perintah Bapak Presiden terkait dengan swasembada energi dan ketahanan energi. Jadi beliau akan melakukan kerjasama dengan SKK Migas, K3S, kemudian juga saya minta untuk melakukan reform berbagai regulasi-regulasi yang menghambat proses percepatan terhadap pelelangan wilayah-wilayah kerja, misalnya 60 wilayah kerja yang sudah lelang. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Migas yang baru, Laode menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas di Ditjen Migas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, pengguna LRT Jabodebek akan memilih opsi pilihan pembayaran yang lebih banyak dalam membeli tiket transportasi. Ya, ada pilihan pembayaran baru yakni menggunakan kris Step mulai Oktober 2025.
Pengguna LRT Jabodebek memiliki opsi pilihan pembayaran tiket perjalanan. Pasalnya, manajemen LRT Jabodebek saat ini tengah melakukan penjajalan dengan Bank Indonesia serta Visa. Sehingga nantinya pembayaran tiket perjalanan LRT Jabodebek, masyarakat dapat menggunakan kris tap dan juga kartu kredit. Eksekutif Vice President LRT Jabodebek Muhammad Purnomo Sidi mengatakan penggunaan kris tap rencananya dilakukan pada Oktober 2025 dan penggunaan kartu kredit Visa baru dapat dilakukan di bulan November 2025. Dan harapan kita di Oktober, awal Oktober ini bisa kita launching gitu ya, soft launching QRIS Step ini. Itu yang dari sisi QRIS Step. Kemudian yang kedua kita bagaimana bisa menggunakan kartu kredit dan gitu ya. Nah ini juga sama sedang kita develop juga kan gitu ya. Kita bekerja sama dengan Visa sehingga harapannya setelah QRIS Step ini bisa kita launching juga dengan Visa ini dengan menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran di LRT Jabodebek ya. Jadi kira-kira mungkin November ya, 1 bulan setelah QRIS Step itu kita launching. Purnomo Sidi menambahkan saat ini metode pembayaran tiket perjalanan LRT Jabodebek masih menggunakan kartu multi-trip komuter line, kartu uang elektronik perbankan, akses by KAI, dan link aja. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai tuntutan dari kaum buruh, mulai dari pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, serta pembahasan kenaikan upah minimum. Mensesnek menegaskan pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden. Pasalnya pembentukan dua badan ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja. Menurut Mensesnek, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Serikat Buruh, Apindo, dan Kadin agar Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh dapat realisasi dan lekas bekerja. Sementara mengenai tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5 hingga 10,5%, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman serikat buruh, termasuk di situ kita juga melibatkan